Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para bunda Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid, wabil khusus para pengurus yang senantiasa mempersiapkan keseluruhan rangkaian acara kajian di Masjid Aulia Stono Gedong ini dengan sebaik mungkin, dan tentu Gus Fuad yang senantiasa mendampingi kita semua. Sholawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi, teriyakini dalam hati tanpa ragu dan memang tidak boleh ragu. Wa qaulu bil lisan, karena tidak ragu maka lisan lidah kita akan mengucapkan dengan sungguh-sungguh penuh ketakziman dan kecintaan kepada Habibullah wa Khalilullah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai hamba yang Allah tetapkan bagi panjenengan kula sami untuk menduplikasi, menjadikan beliau uswah dan qudwah kita dalam keseluruhan langkah kehidupan kita atas apa-apa yang beliau contohkan. Yang dengan itu semoga selalu saya sampaikan, cinta kita bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, cinta yang berbalas, dan sebaik-baik balasan cinta Kanjeng Nabi kelak di yaumul hisab panjenengan kula sami akan mendapat bagian syafaatul uzma beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Para bunda yang dirahmati Allah, rasanya masjid ini semakin tidak cukup menampung jamaah Istiqomah Qalbun Wahid. Semakin bulan waktu bertambah, saya lihat jamaahnya semakin bertambah. Minimal dari jumlah sandal yang ada di teras. Dari sandal model terbaru sampai jadul tapi penuh berkah semua itu. Semuanya ada. Dari yang menghadap ke barat dan menghadap timur ada. Menghadap ke barat mungkin dalam rangka agar tidak mendolimi masjid. Menghadap ke timur mungkin dalam rangka agar kiranya memudahkan ketika keluar, kaki kiri dulu dan seterusnya. Karena saya lihat tidak ada yang menghadap utara atau selatan sandalnya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, semakin bertambah banyak jamaah, itu menunjukkan ada saudara-saudari kita yang mulai bergabung, sehingga mungkin perlu kami mengingatkan diri kami sendiri, karena sebaik-baik nasihat itu yang pertama nggih kagem kula piyambak, yang dua untuk kita semua berkaitan dengan adab-adab etika kesantunan ketika kita memasuki atau berada di dalam rumah Allah. Kalau saya mengunjungi rumah Gus Fuad, maka tentu yang pertama ngetok pintu, uluk salam. Ngaten nggih? Setelah itu kemudian dipersilahkan beliau duduk. Tidak kemudian duduk dulu baru salam. Saya masuk rumah beliau dulu, kemudian duduk sambil nyicip-nyicip yang ada di atas meja, baru kula nuwun. Itu pasti tamu yang
salah itu ya, tamu yang tidak mengikuti adab dan tata krama kesopanan. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita lihat ya beberapa riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan arahan atau rambu-rambu berkaitan dengan akhlak dan adab ketika kita memasuki atau berada di dalam masjid. Bahkan ketika kita menuju masjid, panjenengan dari rumah nyengklak motor atau naik mobil, mungkin nggak ada yang pakai sepeda bunda ya, mungkin sambil olahraga itu ya, apalagi jalan kaki mungkin malah ada ya, karena dekat ya. Jadi bahkan ketika menuju masjid saja butuh niat yang benar, karena niat ini nantinya akan menentukan keseluruhan apa yang panjenengan dapatkan di dalam masjid ini. Maka kalimat Kanjeng Nabi yang selalu diulang-ulang oleh pakar fikih maupun pakar adab senantiasa mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap aktivitas itu bergantung pada niatnya. Maka bunda, ketika panjenengan sudah mulai memilih baju yang akan dikenakan untuk kajian di Masjid Aulia Stono Gedong, hati-hati, setan sudah mulai bermain. Dari mulai baju apa yang dipakai sampai masker mana yang dipilih. Sekarang ketambahan godaan setannya, ada tambahan maskernya sekarang. Karena masker sekarang itu ragam bentuknya, ragam kualitasnya, ragam harganya. Sehingga kemudian kalau ada masker mereknya, saya nggak tahu cara bahasa Prancisnya Bu ya, Hermes itu ya. Itu gimana? Pelafatan bahasa Prancis itu kan sangat berbeda dengan vokal yang tulisan yang dimunculkan. Ada masker merek Hermes, konon kabarnya 12 juta. Saya nggak tahu itu makainya gimana itu Bu. Apa kemudian ada kertap-kertip emas atau apa? Atau nafasnya jadi sehat, saya juga nggak tahu. Oksigen yang masuk kemudian jadi sehat itu. Wong saya beli yang 1.500 itu juga enak itu. Jadi bunda yang dirahmati Allah, niat. Ayo kita tata niat dari mulai berangkat, ketika kemudian kita berada di tengah jalan ya, menaiki motor atau kendaraan kita. Jangan sampai ada di antara kulo panjenengan yang di dalam hatinya setan membisikkan, kok ketemu ibu-ibu yang lain, dalam hati kita, wah gak melok ngaji, aku lo ngaji. Nah, begitu. Ini sudah setan ini Bu. Setan yang naik motor jadinya. Hati-hati kalau kemudian muncul dalam hati kita perasaan seperti itu. Isu-isu kok orang ngaji ndolek duit wae. Ini persis kalimat yang diucapkan oleh salah seorang sahabat ketika mendengar membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul mendengar dari sahabat ini yang komen Bu, nggak usah like and subscribe, komen. Kecuali kalau ke Gus Fuad ini Bu, ini channelnya channel manfaat di dunia hatal akhirah. Pun subscribe nama tereng gitu. Channelnya Gus Fuad Irhammi. Jadi komen kemudian sahabat ini, ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah ya, dia komen dengan orang lain, sesama sahabat. Alangkah eloknya, alangkah indahnya kalau dia membersamai kita dalam jihad. Itu berangkat jihad. Wong yang lain sedang jihad kok malah angon domba, dolek duit wae. Rasulullah mendengar kalimat ini langsung memberikan pelurusan. Tahukah kalian, kata Rasulullah, sesungguhnya dia adalah seorang anak yang mengkafalah, menjamin, menghidupi kedua orang tuanya. Dan tidak ada yang menghidupi dan menjaga kedua orang tuanya yang sepuh kecuali dirinya. Maka bekerjanya adalah jihadnya seperti kalian hari ini. Masya Allah. Bekerja itu bagian dari jihad. Kalau proporsional, kalau benar cara melakukannya, apa yang dicari dan seterusnya.
Ini kalimat Rasul. Baik, itu yang pertama Bunda, menata niat. Jangan sampai kemudian niat sudah benar di rumah, di jalan dijegal setan niatnya. Jadi niat yang bermasalah. Di masjid dijegal setan niatnya, menjadi niat yang bermasalah. Dan sekian banyak contoh yang mungkin bisa kita contohkan ya, kita bisa sampaikan. Di rumah sudah niat nuntut ilmu, di rumah sudah niat mendapatkan ilmu baru dari guru tahsinnya. Tadi saya dengar para bunda membaca ayat per ayat dengan makhorijul huruf yang mantap dan tajwid yang luar biasa itu ya. Sudah diniatkan seperti itu, tapi kemudian muncul niatan tambahan yang merusak niatan awal ketika berada di sini, karena nunggu temannya belum datang, ustadznya belum datang. Yuk kita membunuh waktu, menghabiskan waktu dengan ngobrolin orang. Itu loh yang ngaji di kelompok sana itu loh, kudungi kok ya podo orene, itu pasti janjian, ben didelok wong dan seterusnya. Ini bahaya, ini sudah setannya sudah mulai masuk. Mungkin kita tidak bilang pada orang, tidak mempertontonkan, tidak mempertunjukkan apa yang kita lakukan berupa kebaikan. Karena saya hampir tidak pernah melihat panjenengan dengan halakoh-halakoh seperti ini, seperti di Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian pas ngaji di rekam itu kan, kemudian dipertontonkan dalam rangka untuk bangga. Tapi kalau untuk inspirasi monggo. Ketika kemudian untuk kebanggaan maka menjadi bermasalah, dan sayang niat panjenengan dari awal sampai akhir bisa terbakar seperti kayu bakar kering yang terkena api, kata Rasulullah SAW. Maka jangan hilangkan kebaikan yang sudah kita lakukan dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi tidak riak, tidak sum'ah, tidak ngetok-ngetok nih, tidak memperdengarkan dan menceritakan pada orang lain, tetapi ujub. Ini yang paling berbahaya. Ujub dalam bahasa Indonesia ajaib, takjub, ajab, takjub itu berasal dari akar kata yang sama. Ujub itu berarti apa? Merasa diri kita luar biasa, mengagumi diri. Diri saya itu kok wow begitu ya. Wayai orang ngaji kok ya aku ngaji, wow banget saya ini. Daripada mewaukan diri, lebih baik meyekan diri. Ye, saya ini kurang ibadahnya. Ya, daripada wow, mending untuk diri sendiri ya. Jadi mengikhlaskan niat, ini yang pertama. Yang kedua, bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah firman Allah yang dipesankan kepada para sahabat ketika mereka mendatangi masjid-masjid, yakni firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Surah apa Bu? Alhamdulillah, berarti tidak ngantuk panjenengan. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam. Panjenengan kinten-kinten bani Adam napa mboten? Bani Adam, berarti termasuk dalam seruan ini atau enggak? Termasuk ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kenakan baju-baju, pakaian-pakaian yang indah ketika memasuki masjid. Artinya memasuki, kalau saya mertamu mendayo dateng dalemipun piyantun ingkang terhormat, apakah itu ulama, apakah itu sahabat, keluarga, pejabat dan seterusnya, orang-orang yang saya hormati, kita muliakan. Kinten-kinten kalau majelis taklim istiqomah qalbun wahid, karena dikenal tertib, karena dikenal santun, karena dikenal beramal, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Kemudian Bunda Khofifah Indar Parawan Samireng, kemudian panjenengan diundang, diwakili 50 orang. Ketika diwakili 50 orang datang ke Jalan Pemuda, ke Gerahadi, ke balai yang ada di ruang tengah,
yang bentuknya setengah melingkar, panjenengan duduk di sana, diundang berhadapan dengan beliau, kinten-kinten kira-kira ketika diundang mungkin nggak kemudian bersepakat beli baju baru yang seragam? Mungkin Bu ya? Itu kan gaya ibu-ibu gitu kan. Seragam, belinya di toko Rama ya. Ketika kemudian panjenengan sudah pakai seragam, kinten-kinten, setelah itu diminta oleh Bunda Ketua misalnya, Bu, nanti kita pakai sepatu yang sama loh nggih. Warnanya hitam, nggak boleh ada seleret putihnya. Panjenengan kemudian kebetulan tidak punya sepatu hitam, kinten-kinten ada nggak yang beli baru? Wah pasti kata Bunda, pasti beli baru. Maka belinya di toko apa Bu? Toko panjenengan saya sebut Bu, mana Bu? Toko Bandar kata Bunda. Panjenengan beli, kaos kakinya beli, bahkan bisa jadi tasnya juga. Padahal itu ke ruangannya Bunda Khofifah. Ini Bu, rumah ini itu jauh lebih mulia dibanding istananya siapapun. Sekelas istananya Raja Salman itu jauh lebih mulia tempat ini. Karena panjenengan hadir di tempat ini, tuan rumahnya itu pemilik langit bumi, pencipta Raja Salman sampai Presiden Jokowi. Ini rumah beliau. Maka ketika panjenengan kula sami masuk, wonten ingkang tumbas baju baru, mboten Bu nggih, tapi Allah memang tidak mensyaratkan begitu, tidak ada kaitannya dengan baju baru atau tidak, tetapi zinatakum, sesuatu yang indah, sesuatu yang bersih, sesuatu yang nyaman dipandang, enak dilihat. Jadi ketika kemudian panjenengan mendatangi Masjid Auliastono Gedong ini, mengenakan baju-baju yang pantas untuk Rob kita, bukan baju yang tadi pagi pakai masak sampai jam 7, bau berambang, terasinya masih nempel di siku dan seterusnya. Kita sudah ganti baju. Karena ini rumah Allah, rumah yang jauh lebih layak untuk kita masuki dengan kebaikan-kebaikan, baik fisik, rohani kita seluruhnya harus ditata itu ya. Tadi rohaninya dengan niat yang benar. Kedua, fisik dengan tampilan yang elok, dengan tampilan yang indah, dengan tampilan terbaik. Maka ketika ada pengajian seperti ini, maka ketika panjenengan bertemu antar sahabat, teman, kolega dan seterusnya, menjadi sebaik-baik penglihatan di mata kita atas sahabat kita, saudara kita kalau di masjid. Waduh, saya ketemu Bu itu loh kalau di Grand Surya itu, Masya Allah, seperti bidadari bacaannya. Kok neng masjid Bu, kumus-kumus, lusuh dan seterusnya. Nah, ini berarti salah tempat. Maka Bunda yang dirahmati Allah, ini yang pertama yang disampaikan oleh Allah. Ini Allah yang menyampaikan ya dalam Al-Quran surah Al-A'raf 31. Maka para ulama menyampaikan Allah tidak hanya memerintahkan kepada panjenengan kula sami ketika memasuki masjid Allah dengan menutup aurat secara sempurna, bahkan menutup auratnya bukan hanya sempurna, tetapi kemudian kita mengambil afdalnya, mengambil yang lebih utama. Kalau misalnya di sebuah masjid hari Jumat, imamnya khutbah wajib menutup aurat Bun? Wajib. Tapi ketika kemudian sekedar menutup aurat tak memperhatikan adab etika dan akhlak, mesti jamaah ingin melajeng. Karena menutup aurat bagi laki-laki itu cukup lutut sampai pusar. Nah kalau kemudian ada orang khutbah Jumat begitu dos pundi. Memenuhi syarat dan rukun memenuhi, tapi tidak memenuhi etika dan adab. Maka hari ini kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang berakhlak dan beradab, karena hari ini banyak kaum muslimin mengalami loss of adab, kehilangan adab, kehilangan etika, kehilangan kesantunan ya dan seterusnya. Ning masjid buwengak, buwengok, misalnya gitu. Nah, nanti ada bahasan khusus tentang itu.
Di dalam masjid rumah Allah panjenengan diterima oleh Bunda Khofifah di Gerahadi. Panjenengan ngobrol dengan teman, ada Bu Khofifah di situ. Ngobrol lucu, lucu begitu saking lucunya. Ketika sangat lucu jenengan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ada Bu Khofifah. Kinten-kinten jenengan merasa itu pantas no mboten? Di dalam rumah Allah berhahahi bawanter. Itu malaikat sumpek Bu lihat. Jadi wongi ya Masya Allah seperti bidadari langit. Tapi kok seperti ini gitu ya. Tertawanya lebih mengerikan dibanding temannya Mak Lampir itu Bu ya. Baik, yang ketiga, memasuki rumah Allah dengan menghindari makanan yang tidak sedap baunya. Yang kalau panjenengan tadi sedang tahsinul Quran, kok kemudian baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ustadzahnya langsung kelepek. Karena kita baru makan jengkol 2 piring misal. Jadi menghindari makanan yang tidak sedap baunya. Rasulullah itu Masya Allah Bunda, saya itu kadang sampai, ya Rasul panjenengan tuh sampai hal yang kecil detail itu perhatikan untuk menyenangkan orang. Beliau baru pulang dari pertempuran, bilang kepada Ali bin Abi Thalib untuk membeli sebuah sumur ya sebelum berangkat pertempuran. Ketika kemudian pulang, beliau mampir dulu ke sumur milik Ali. Bi'r itu sumur. Bi'r Ali itu sumur milik Ali. Sebelum memasuki pintu gerbang Madinah, yang beliau lakukan bersih diri dulu. Yang beliau lakukan meminta salah seorang sahabat ngabari para istri dulu di Madinah. Kabarkan kepada para istri bahwa suami mereka beberapa saat lagi akan kondur. Berhenti dulu di Bi'r Ali. Bersih diri yang kita pakai miqat itu. Istri-istri sudah diberitahu di Madinah oleh utusan Rasul, suami-suami kalian akan segera kembali. Maka para istri langsung mempersiapkan diri, baju diganti, bersiwak segar mungkin. Para suami oleh Rasul diperintahkan bersih diri di Bi'r Ali. Baru setelah itu para suami memasuki Madinah sudah dengan segar ketika dipeluk istri. Istri dipeluk suami juga dalam keadaan segar dan wangi, Masya Allah. Maka yang seperti ini menjadikan rumah itu baiti jannati. Rumah itu seperti surga. Karena saling tahu hak dan kewajibannya. Bahwa suami itu terkena kewajiban wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka berilah pelayanan terhadap istri, layanan terbaik. Termasuk apa? Layanan meluk-memeluk itu Bu. Peluklah dia dengan cara terbaik, ojo dipiting gitu ya. Dan jadikan dirimu dalam keadaan terbaik ketika dipeluk, dalam keadaan wangi, dalam keadaan harum. Itu Rasul banget Bu. Jadi Masya Allah kalau melihat Rasul itu dari hal yang sedetail ini saja diperhatikan. Sehingga kemudian Rasul menyampaikan kalau mau masuk masjid bersihkan mulut kita dulu. Jika sebelumnya makan makanan dengan bau yang mencolok, bau yang sangat apa Bu ya, peka. Dan gak nyaman buat orang. Mungkin bau durian itu nyaman mungkin Bu ya. Nyaman Bu ya. Kok kemudian mau sholat amdulen gitu Bu ya. Setelah itu masuk ke masjid, amin itu breng gitu Bu ya. Itu imamnya langsung kehusukannya tergoda Bu. Karena mikir jenis duriannya apa. Jadi siwak dulu. Bersih diri dulu. Sampai kemudian masuk masjid sudah nyaman baunya. Baik bau yang keluar dari lisan. Bahkan Rasul itu ya, setelah makan, Rasul itu menghindari bawang putih salah satunya. Dalam arti mengkonsumsi bawang putih sebelum beliau berbicara dimanapun. Termasuk memasuki masjid. Jadi kalau mau masuk masjid dibersihkan seluruhnya ya, bawang putih, kemudian bawang merah, apalagi Bu. Mungkin habis merokok itu ya, mungkin apa ya, yang sekiranya mungkin nggak nyaman sekitar kita. Jengkol pete itu Bu ya. Pete itu bapaknya Basuki Bu almarhum. Bagi yang angkatan lama pasti perso ya. Baik, Bunda yang dirahmati Allah.
dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, sahabat Ansor ini, Jabir ini dari Madinah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, man sapa wae ya, siapa saja barang siapa yang memakan dari tanaman ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejenis bawang dan seterusnya, maka janganlah dia mendekati masjid hingga dia membersihkannya. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang makan ya man akala thauman, thauman itu bawang merah, au basola atau bawang putih. Bawang merah atau bawang putih. Dulu ada film judulnya gitu Bu ya. Itu kalau di bahasa Jawa kan judulnya bawang brambang Bu ya. Barang siapa yang makan bawang putih kemudian bawang merah ya, falyatazillana, maka hendaklah dia menjauhi kita, menjauhi kami, kata Rasul. Jangan ada di dalam majelis kami. Auqal falyatazilu masjidana, atau jangan mendekati masjid-masjid kami. Falyaqud fi baitihi, mending dia di rumah saja. Karena baunya khusus untuk dia dan rumahnya. Jadi kalau misalnya kita habis makan sesuatu yang orang lain membuat tidak nyaman, sekali lagi jangan masuk masjid sebelum bersih. Kemudian yang keempat, ini banyak soalnya Bun, saya berharap telas nih, nanti pada saat berakhir ini semua tersampaikan. Nomor berapa tadi Bu? Alhamdulillah. Bersegera menuju masjid. Untuk apa? Bagi bapak-bapak, untuk mendapatkan soft pertama. Bukan untuk bisa nyangkruk dulu di teras mboten. Panjenengan perso Sintayong. Alhamdulillah, berarti jenengan bukan penggemar bola. Sintayong itu pelatih timnas hari ini ya. Itu sempat komen ya. Kenapa kok timnas kita itu sering kalah? Kata Sintayong, salah satunya ketika saya melatih tim ini, Indonesia itu ya. Itu pemain-pemain ketika datang ke lapang itu tidak langsung menuju ke tengah menemui pelatih berlatih. Ngobrol dulu di pinggir lapangan. Duduk, ngobrol dulu itu ya. Itu padahal olahraga. Nah kalau kita kaitkan dengan hadis ini, mungkin tipikal kita itu kayaknya ada begitunya. Jadi kalau berjamaah itu yang terbaik adalah berwudu dari rumah, kalau nggak sempat ya berwudu di masjid. Setelah itu kemudian menyegerakan untuk berdekat-dekat dengan Allah, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Setelah itu kemudian wirid dzikir menunggu iqamah. Tidak kemudian di teras ngobrol sana sini, tempatnya masjid yang diobrolkan bikin dosa. Jadi oleh Rasulullah SAW diperintahkan bersegera masuk masjid itu ya. Bagi laki-laki untuk apa? Mendapat soft pertama, karena Rasulullah SAW menyampaikan, dan barang siapa yang mengetahui pahala soft pertama, pasti mereka akan berebut untuk meminta diundi. Kalau masjidnya rejo, kalau masjidnya mboten nggih, meskipun pujiannya duwawa, sofi tetap pertama nanti. Karena tidak ada jamaah lain itu ya. Makanya kenapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mensyaratkan sejatinya dalam satu masjid itu cukup satu masjid agung jami' dan cukup satu masjid di satu desa. Untuk menjadikan masjid itu rejo ruwame, Bu. Orang lihat pasti seneng. Sekarang jarak 50 meter, bahkan belum ada 50 meter sudah ada masjid lagi atau musola lagi. Jamaah jadi terpecah-pecah kemana-mana. Sehingga kadang ada musola ingkang lumayan rejo, ada musola yang sawapi. Yang berjamaah sekaligus imam dan muadzin serta makmumnya, Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ya tadi sudah saya sampaikan, seandainya manusia mengetahui keutamaan soft pertama, tidaklah mereka bisa mendapatinya kecuali berundi. Niscaya mereka akan berundi. Jika untuk mendapatkan harus berundi. Itu saking besarnya pahala di soft.
Tapi coba Bun, ya kalau Gus Fuad pasti perso ya. Gus, di beberapa masjid menika kadang kalau kemudian ada banyak orang ya, banyak soft, wonten apa mboten yang malah soft pertama itu monggo-monggoan, jenengan mawon, jenengan. Wonten Gus. Oh, saya itu sering lihat begitu. Ini orang yang pasti ndak butuh pahala, wis kakean pahala orangnya. Karena dawuh Kanjeng Nabi begini, dawuh Kanjeng Nabi itu seandainya mereka tahu pahalanya, pasti minta diundi, saking rebutannya. Tidak kemudian pun jenengan. Untuk ibadah itu bukan jenengan, kita yang butuh itu. Sehingga harus fastabikul, harus berlomba-lomba untuk kebaikan, bukan monggo mau sedekah. Jenengan mawon ingkang sedekah, Pak. Kula ngepuri. Jadi bunda yang dirahmati Allah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa soft pertama itu masya Allah nilainya teramat sangat besar ya, kedudukannya teramat sangat mulia di sisi Allah. Yang kelima, berjalan menuju masjid dengan tenang, ya, tidak kemudian gerusa-gerusu, tidak kemudian gupah-gupuh itu ya. Apalagi rombongan berhahi di tengah jalan. Rame-rame di tengah jalan menuju masjid berhahi. Dan kemudian orang-orang melihat, kok ya ora pantas, pakai kopiah wis ganteng, sarung baju sudah bersih. Tertawa dengan tidak santun di jalanan menuju masjid pada saat orang lain mungkin sedang khusyuk baca Quran di rumah atau apa. Jadi berjalan dengan tenang, berjalan dengan santun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihain. Rasulullah mengingatkan ya, ketika ada rombongan yang bergerak menuju masjid dengan gaduh, yang ngobrol apa misalnya, tayangan lucu yang barusan dilihat itu kan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ma sya'nukum? Apa yang terjadi pada kalian? Qalu, mereka menjawab, istajalna ila shalah, itu ya, gerutu-gerutu karena kami tergesa-gesa menuju sholat. Di masjid-masjid besar, masjid-masjid yang berkahnya itu oleh syariat memang ditunjukkan nilainya seperti Al-Haram, Nabawi, Al-Aqsa. Orang kadang kan kemudian kalau sudah iqamah itu lawari itu kan, geruduk lawari. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, fala taf'alu, jangan kalian seperti itu, kata Rasul. Apabila kalian mendatangi tempat sholat, maka hendaklah berjalan dengan tenang, dan rokaat yang kalian dapatkan, sholatlah. Rokaat yang kalian terlewati, sempurnakan. Tidak kemudian, waduh ketinggalan rokaat pertama, lawari. Sampai senggol sana, senggol sini, mungkin membahayakan orang, mungkin membahayakan diri karena kakinya masih licin bekas air wudhu sehingga bisa terpeleset. Rasul nggak pengen begitu. Tetap datang dengan tenang, pahalanya tetap disempurnakan. Kalau datangnya pas rokaat kedua, ya ikuti rokaat kedua itu. Berarti kalau kurang satu rokaat atau dua rokaat, sempurnakan setelah terlewat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mendatangi sholat saja harus tenang, apalagi sholatnya. Mendatangi sholat saja tidak boleh gerusa-gerusu, gupah-gupuh, apalagi sholatnya. Harus jauh lebih tenang, lebih tumakninah, lebih santun, lebih beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jenengan kula sami kalau sholat lebih baik amatiran saja lah, nggak usah profesional, pro. Kalau pro itu jauh banter, itu sudah profesional. Ustaz kok mboten coba betul, kula niki kita sih amatir sepunten nih, amatiran. Pelan-pelan mawon. Yang keenam, secara khusus ya bagi wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Majah di dalam bab adab sholat berjamaah di dalam masjid. Bagi para wanita yang pertama, suami harus mengizinkan. Panjenengan ngaos datang mriki, maka suami mengizinkan.
Untuk apa? Untuk tidak memunculkan fitnah di dalam rumah. Kok suami pulang, istri tidak ada. Istri sedang menuntut ilmu di masjid tapi ora pamit. Suami cari tehnya nggak ada, kopi nggak tahu tempatnya karena nggak biasa di dapur. Akhirnya kesel, jengkel. Sehingga rumah tidak menjadi rumah yang indah, tetapi menjadi baitin nari. Rumahku adalah nerakaku. Sehingga ada seorang bapak yang pernah saya ceritakan pada jenengan, ngaji ning mendi-ngendi melu. Ketika ditanya, Pak jenengan hebat luar biasa ning dindi majelis kepanggih panjenengan, Pak semangat panjenengan hebat. Dos pundi Ustaz ten griya diuring-uring ibu lari-lari mawon. Ini ngajinya krono diuring-uring. Tapi Bu, di dalam dompetnya itu loh ada foto istrinya dan gede. Sehingga kemudian ini pasti pencinta istri. Bukan 3 kali 4, bukan 4 kali 6 lebih gede. Di dalam dompetnya dan kemudian mengatakan, Ustaz, inilah wajah yang menjadikan seluruh masalah saya jadi kecil Ustaz. Karena masalah terbesarnya ya ini Ustaz. Semua masalah jadi kecil Bu, wong yang terbesar ini. Jadi kalau ada masalah lihat itu jadi kecil itu. Astagfirullah. Itu pasti bukan santrinya Gus Fuad itu ya. Jadi agar supaya tidak muncul fitnah, meminta izin dulu pada suami atau mahramnya. Ini berangkat ke masjid mau ngaji. Kata suami, aku titip ilmune ya. Masya Allah. Nanti pulang jenengan langsung bilang pada suami, Mas lungguh, assalamualaikum. Itu nah, kan titip ilmu tadi jenengan sampaikan. Kemudian para bunda menutup aurat secara sempurna dan tidak berlebihan di dalam berhias dan mengenakan parfum. Ada hadis yang sangat tegas dari Rasul tentang ini. Jadi tidak boleh kemudian berhias berlebihan. Rumah Allah yang dibutuhkan Allah, yanduru ala qulubikum. Allah itu melihat apa-apa yang ada di dalam hati kalian. Bukan apa yang menjadi tampilan, dalam tanda petik tampilan yang pantas dan layak untuk Allah, dan tidak berlebihan hanya karena ingin mendapatkan like, subscribe, and comment dari manusia. Jadi hari ini Tuhan itu bergeser. Yang diharapkan ridhonya itu kadang itu tadi. Sehingga sangat berbahaya buat saya maupun panjenengan. Maka meskipun yang like sedikit, kalau yang kita sampaikan itu hak, jangan khawatir Bu. Itu jauh lebih besar bobotnya di hadapan Allah dibanding yang sekedar menginginkan like semata. Jadi meminta izin kepada suami atau mahram gitu ya, kemudian menutup aurat secara sempurna dengan hiasan dan parfum yang tidak mencolok. Kerudung hijau kuning, bajunya putih biru merah, bawahannya Masya Allah, pasti itu akan ikut karnaval Bu. Hari ini kalau kita melihat live ya di handphone panjenengan ya di Makkah, orang-orang yang tawaf itu kan tawaf sunnah tidak diperkenankan, sehingga semuanya pasti pakai ihram, tidak ada yang pakai baju bebas. Para wanita mengenakan baju menutup aurat sempurna dengan warna-warna yang tidak mencolok. Meskipun adat itu atau kultur itu nggak bisa disalahkan kadang, karena kalau kita melihat jamaah Afrika itu ya memang warna-warni, gitu ya, dari Botswana, dari Ghana ya, dan seterusnya, memang ya seperti itu desainnya. Tapi kalau Indonesia itu kan dikenal kalem Bu ya, Insya Allah. Jadi seperti itu gambarannya, tidak menggunakan wangi-wangian yang sangat mencolok. Kok sampai 10 meter langsung tahu ini Bu ini. Wah ini Bu ini. Udah lewat itu kita, wah masa tadi Bu ini lewat sini. Loh kok pirsa ini baunya masih ketinggalan. Karena itu terjadi Bu, pada seorang laki-laki
yang kita kenal sangat alim. Beliau pernah hidup glamor, namanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi gubernur di Syam dan Madinah. Hidupnya pernah sangat glamor, sehingga beli baju 44.000 dinar itu masih dianggap kasar. 1 dinar itu 4/4 gram emas, yang kalau di 4/4 gram emas bener loh Bu, dinar bener, bukan dinar Kuwait yang 4.800 rupiah per dinar. Dinar emas 22 karat, 4/4 gram itu 1 dinar. Pinten Bunda? 30 juta? Kok 33 juta? Mohon maaf, 3 jutaan. 2,5 juta atau 3 juta? 3 juta kali 4.000 berapa Bu? 12 M bajunya Bu. Dan itu beliau masih merasa kasar itu. Kita mungkin bingung baca hadis itu Bu. Masa ada baju 12 M? Ada Bu. Jenengan coba googling Bu ya, dasi. Jadi ceritanya begini, bajunya Umar bin Abdul Aziz itu kainnya itu kan, setelah kemudian dia dapat kain, setelah itu dia pesan untuk dibuat bajunya itu dengan dicelup minyak za'faron. Dari saffron itu loh Bu. Za'faron itu. Pirsa saffron Bu. Saffron itu kan hitungannya per putik bunga itu Bu ya. Benang sari itu ya. Per itu. Nah kalau kemudian untuk mencelup baju agar supaya muncul warna oranye za'faron yang mengkilap itu butuh berapa kilo Bu? Berapa kilo? Padahal za'faron yang segini itu cepuk itu kan 350.000. Nah itu kalau berapa kilo itu berapa puluh atau ratus juta itu. Karena untuk mendapat za'faron yang seperti itu kan butuh berapa hektar. Karena yang diambil cuma itunya saja za'faron itu kan. Yaitu untuk 1 baju. Makanya harganya 4.000 dinar. Sehingga ketika beliau lewat itu sudah jauh gitu baunya masih ada. Umar bin Abdul Aziz pasti baru lewat sini. Bau za'faronnya masih. Dasi, kalau baju kita googling udah nggak ada sekarang orang jual baju. Di Dubai itu saya googling coba ada dasi. Harganya 360 juta. Dasi. Dari za'faron itu harumnya dan warnanya itu warna kunyit gitu kan. Insya Allah. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, presiden, pemimpin negara, beliau beli baju 4 dinar itu sudah dianggap terlalu halus. 4 dinar, 40 dirham, mohon maaf. 1 dirham itu 70 sampai 80 ribu, itu 40 dirham. 320 ribu gitu atau 560 ribu. Bagi beliau itu sudah terlalu halus. Carikan aku yang lebih kasar. Artinya ketika beliau jadi khalifah itu mikirnya tanggung jawab kepada Allah. Ini berat tanggung jawab kepada Allah. Jadi pimpinan. Jadi itu pernah ya terjadi pada orang. Parfum yang kemudian ketika orangnya tidak ada, parfumnya masih tertinggal itu. Umar bin Abdul Aziz. Abu Musa radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ini yang tadi saya sampaikan pada panjenengan Bun, hati-hati para muslimah, hati-hati. Hari ini fitnah itu banyak muncul dari para muslimah tapi akibat para laki-laki, sehingga imbang Bu ya kesalahan itu. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkritisi para wanita yang mendatangi masjid dalam keadaan mengenakan parfum secara berlebihan. Kalimat Rasul begini, kullu ainin zaniyah, setiap mata itu ada zinahnya. Wal mar'atu idza ista'tarat, dan seorang wanita jika memakai minyak wangi famarat ya, secara berlebihan bil majlis, dalam sebuah majlis ya, kemudian dia lewat dalam majelis itu, yang bisa jadi di situ ada laki-lakinya, fahiyah, maka dia wanita itu kadza wa kadza, kata Rasul seperti ini dan itu menunjukkan yakni, mohon maaf ya, zaniyah. Yang jenengan terjemahkan sendiri, zaniyah. Sampai Rasul itu menyebut seperti itu. Ketika kemudian parfumnya itu berkelas ya, beli dari mungkin mana atau mana, saya nggak kenal merek-merek parfum berkelas Bu. Kemudian pakai sampai
orang itu bisa mengendus gitu. Udah lewat set itu orang jadi langsung lihat gini. Para bapak-bapak itu ya dilewati saja ada seorang ibu. Weng. Kemudian kita semua menoleh. Hati-hati, ini oleh Rasul disebut zani. Mirip dengan zani. Menarik dalam tanda petik ya, mangsa-mangsa syahwat dengan parfumnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pasti dosanya juga luar biasa. Maka bagi para wanita, perhiasan dan parfum itu yang kalem dan tidak mencolok. Ini yang disyariatkan. Dan panjenengan berpahala kalau menggunakan itu. Karena mengikuti syariat Allah, seruan Kanjeng Nabi. Tapi kalau kemudian kita memakai yang sebaliknya, berarti kita seakan-akan lebih pintar dari Allah dan Kanjeng Nabi. Karena banyak fitnah yang muncul dari hal yang seperti itu. Hari ini yang namanya zinah mata itu sangat mudah terjadi di jalan itu kan, di media, di handphone kita dan seterusnya. Maka dua-duanya harus menjaga diri. Para laki-laki menjaga pandangan, para wanita menjaga dirinya. Agar supaya syaitan tidak mentautkan keduanya. Kemudian yang ketujuh, ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kanan dan mengiringnya dengan berdoa. Panjenengan bisa mengawali dengan doa panjang Allahumma antas salam minkas salam. Setelah itu ditutup dengan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, atau mengambil yang ujungnya tadi itu saja. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kaki kanan kita masukkan terlebih dahulu. Jangan pakai dua kaki, itu vampir. Kaki kanan dulu, Bu. Kadang ada orang tanya itu macam-macam loh, Bu. Kaki kanan dulu tahu Ustaz. Kalau misalnya hukumnya pakai dua kaki gitu. Ada sujud itu kan ada dua hadis, Bun ya. Ada yang tangan dulu ke tanah, ada yang lutut dulu, dan dua-duanya sahih. Tapi kadang orang per orang itu kan bertahan dengan pendapatnya. Yang paling sahih itu ya tangan dulu. Enggak ya kaki dulu, lutut dulu. Saya bilang dua-duanya boleh Pak, asal jangan kepala dulu. Itu namanya jungkel itu. Karena ada hadisnya. Hendaklah orang yang keluar dari rumah sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini kemudian kaki kanan kita membaca Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmat panjenengan gitu ya. Kemudian selepasnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya, di teras, kalau nggak bisa di dalam monggo boleh, bagian dari masjid. Jadi melaksanakan sholat tahiyatul masjid, namanya sejatinya di zaman Kanjeng Nabi mboten wonten nama itu, sama dengan tarawih. Itu Rasul tidak mengenal, kita mencari hadis Rasul bilang tarawih nggih mboten wonten. Masuk qiyamul lail, kemudian disebut sholat tarawih di masa Umar. Karena apa? Ada istirahatnya. Maka tarawih, sholat dengan kalau panjenengan Ramadan di Masjidil Haram, ada nggak istirahatnya? Sholat, Bu. Ada, lama gitu kan istirahatnya. Jadi kenapa ada istirahatnya? Istirahatnya karena Kanjeng Nabi itu kalau sholat malam panjang. Pernah saya sampaikan pada panjenengan, sampai Anas bin Malik itu sempat pengen mufarokoh, pengen mundur karena beratnya sholat Nabi, sholat ikut Nabi. Sudah habis Al-Baqarah dalam satu kali berdiri yang 286 ayat itu, Anas bin Malik sudah siap-siap rukuk. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim yang kedua, berarti Ali Imran. 200 ayat, total 486 ayat. Baru rukuk. Jenengan kulo sami jungkel tadi itu. Tidak kuat. Maka di masa Umar diperpendek. Caranya bagaimana? Kalau Kanjeng Nabi 8 rakaat dengan bacaan panjang, maka di masa Umar 20 rakaat tutup 3 witir. Bacaannya dibagi jadi 20. Tidak panjang-panjang. Panjenengan kulo sami, Bismillahirrahmanirrahim imamnya. Kaf ha ya ain sad. Naudzubillah ya Allah.
Astagfirullah, kok ketemu ayat iki surah Maryam berat. Atau imamnya tabarakalladzi biyadihil mulk. Waduh. Imamnya kul udah sewenang, alhamdulillah. Pokoknya ketemu kul sewenang. Oh alah ya. Kualitas kita itu masih begitu. Makanya generasi terbaik itu kata Rasulullah, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun atau generasi itu generasiku, kata Rasulullah. Maka ketika masuk masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah maka hendaklah dia rukuk, maksudnya rukuk itu salat ya. Rakaatain, ya 2 rakaat. Qabla ayyabkhil. Ya, sebelum dia duduk. Sebelum duduk, sholat dulu. Itu perintahnya, itu syariatnya, itu sunnahnya. Jadi sebelum panjenengan lenggah, maka awali dengan 2 rakaat ringan dulu. Saya bilang ringan biar jenengan senang itu ya. 2 rakaat dulu. Setelah itu baru kemudian lenggah. Itu sebaik-baik orang yang masuk masjid. Sholat tahiyatul masjid menika ibarat apa, Bu? Kalau orang bertamu, kula nuwun, uluk salam, ketok-ketok pintu. Tadi saya sampaikan kalau saya mengunjungi Gus Fuad, lungguh dhisik baru salam. Duduk kemudian kula nuwun, padahal sudah di ruang tamu. Itu tamu ndak sopan. Maka Allah mensyariatkan meskipun sunnah hukumnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Kalau panjenengan masuk masjid, Masjidil Haram, sunnahnya apa, Bu? Tawaf, leres. Tawaf itu pengganti sholat tahiyatul masjid. Tawaf dulu, tawaf sunnah dulu. Menawi kiat, karena kadang karena sepuhnya ngambil tawafnya tawaf wajib saja. Baik, ini yang disampaikan Rasul. Berikutnya nomor 10. Yo, 8 sudah, Bun. 8 sholat tahiyatul masjid, Bun. Oh 9 nggih. Mengagungkan masjid. Bentuk pengagungan terhadap masjid, memperlakukan masjid sebagai Baitullah, rumah Allah. Tadi saya sampaikan panjenengan kula sami kalau menuju atau memasuki rumah orang yang kita hormati, kita ta'zimi, maka pasti kita akan bersikap santun. Kita mertamu datang siapa misalnya ya, orang-orang alim gitulah, maka kemudian kita pasti akan duduk nyaman, tenang, membawa diri dengan santun, mengucapkan sesuatu dengan santun dan seterusnya. Hendaknya juga ia tidak duduk kecuali sudah dalam keadaan berwudu untuk mengagungkan rumah Allah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang ke-10, menunggu ditegakkannya sholat dengan berdoa dan berzikir, bukan ngobrol kecuali untuk hal yang penting boleh. Kalau kemudian duduk sambil menunggu waktu qomat yang dibicarakan, sinten Bu? Andini nggih. Atau drakor. Atau apa, kalau bapak-bapak bola misalnya. Dan seterusnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia masuk masjid ya, masuk masjid dalam keadaan sudah berwudu, salat 2 rakaat, setelah itu menghadap kiblat dan menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah, bermunajat atau membaca Al-Qur'an, atau jika tidak bisa diam. Diam dalam masjid itu berpahala. Cuman kita itu kan makhluk yang otak kanannya nggak bisa nganggur, sehingga kalau diam itu pasti ngantuk. Kalau nggak ngantuk ngelamun. Kalau ngelamunnya baik, alhamdulillah. Tapi kalau ngelamunnya enggak itu yang berbahaya. Jadi sambil duduk paling tidak beristighfar, membaca sholawat ya dan seterusnya. Ini yang disyariatkan ya. Dan pahalanya besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, fa idza dakhala al-masjid,
apabila seseorang memasuki masjid, kana fis shalah makanatis shalatu tahbisuh, maka dia dihitung berada dalam sholat selama sholat tersebut menahannya. Maksudnya panjenengan meskipun diam ya, tidak kemudian pikiran kemana-mana di dalam masjid, bertafakur saja itu sudah mencukupi untuk dinilai sebagai orang yang sedang sholat sampai iqamah. Dan para malaikat atas orang-orang yang seperti itu akan berdoa di atasnya dan berdoa di tempat sholatnya. Para malaikat itu kemudian mendoakan, ya Allah curahkan rahmat kepadanya, Allahumma rhamhu, ya Allah curahkan rahmat pada dia. Kalau panjenengan Allahumma rhamha, malaikat mendoakan panjenengan, Allahumma ghfir laha. Kalau panjenengan, para malaikat juga mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Asalkan apapun diam, kecuali kalau ngomong yang hak yang baik. Falyakul khairon auli yasmut. Kalau tidak bisa ngomong baik, lebih baik ya, kalau yang diobrolkan gimana kajian besok, persiapannya dan seterusnya, monggo. Tapi kalau kemudian kajian kemarin itu loh ya, ibu-ibu baru pakai bajunya kok nggak matching, nggak usah Bu. Dan itu setan itu. Kerudungnya seperti taplak meja saya, astagfirullah. Kok yono umat Kanjeng Nabi kayak ngono Bu ya. Kemudian 11, mengaitkan hati dengan masjid. Dan ini adalah salah satu orang yang kelak di yaumul hisab akan mendapat perlindungan dari Allah di antara 7 orang yang di saat itu tidak ada perlindungan kecuali orang-orang ini. 7 jenis hamba yang mendapat perlindungan dari Allah, yakni orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ketika masuk ke sini lihat keset, kok mulai elek bula ya kesetnya. Maka ketika datang lagi hari berikutnya udah bawa keset baru, terpaut hatinya dengan masjid. Kok kemudian melihat apalagi dari masjid yang kurang ya, tempat Qur'annya mungkin atau apanya, terpaut hatinya dengan masjid. Atau menunggu waktu-waktu sholat, terpaut hatinya dengan masjid, adzan ke adzan. Saya yakin kalau kelas panjenengan itu kan ya minimal setan yang menggoda itu paling tidak kolonel atau brigjen itu kan. Levelnya Bu ya. Sehingga level panjenengan itu saya yakin tidak ada komentar ketika dengar adzan, Bu, coba mento adzan misalnya. Sadan meneh, cepet mentok. Karena kita memang sedang menunggu. Namanya menunggu itu kalau yang ditunggu datang remen apa? Itu kalimat yang oleh Rasul disampaikan. Orang seperti itu loh yang nanti akan mendapat perlindungan di yaumul hisab, ketika tidak ada perlindungan kecuali 7 orang itu dilindungi Allah. Dan salah satunya adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan tindak pundi Bu. Kemarin kita dengan ibu-ibu Nisaul Jannah itu ke Selorjo, ngaji di sana Bu. Misal jenengan ngaji di mana itu ya? Di apa? Jogja misalnya. Ayo kita ngaji ke Jogja. Yang dipikir pertama nanti pos sholatnya di mana? Itu misalnya Bu. Rest area yang mana untuk sholat ini? Masya Allah, itu pasti bunda-bunda istiqomah qalbun wahid insya Allah. Dan istiqomah-istiqomah yang lain Bu ya. Nanti saya digugat Bu. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, yang dipikirkan tempat sholat dulu, masjid dulu. Berarti kalau dibuka tasnya pasti ada mukenahnya. Atau kalau tidak ya cukup dengan baju panjenengan jika dirasa tidak najis nantinya. Tapi membawa mukena, tidak kemudian dibuka, iki telo goreng, iki gedang godok, iki kacang macam. Dibuka lagi, wah begitu krepek macam-macam. Lagi mukena yang di, oh iya keri Ustaz, astagfirullah. Mukenahnya ketinggalan, ya Allah, ini jangan-jangan jadi Abdul Butun, bahaya, hambanya perut. Makanya senang saya itu bunda-bunda itu ngaji dulu baru rujaan, itu keren ya. Rujaannya nomor 2. Kemudian nomor pinten? Saya percepat Bu, ini waktunya udah habis sebenarnya. 12 nggih. Anjuran untuk berpindah tempat ketika sudah merasa ngantuk. Nah, kalau ngantuk berpindah tempat. Ngantuk panjenengan berpindah tempat. Kemana Ustaz? Kamar mandi Bu, wudu, toilet, tempat wudu maksudnya. Ngantuk kadang saya itu seneng ketika anak-anak itu ya di pondok itu ya. Ngantuk itu sambil jawari telinganya sendiri. Masya Allah. Kapan hari saya ngunjungi anak saya itu lihat temennya sambil ngapalkan jiwit-jiwit kadang sininya. Masya Allah, luar biasa azamnya itu ya. Semangatnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ini hadisnya di sini, perawinya soalnya di sini, Bu. Jadi saya harus melihat ini. Jika salah seorang di antara kalian ngantuk, wonten ingkang ngantuk, Bu? Alhamdulillah. Jawab botennya itu sambil ngantuk, boten. Jika salah seorang di antara kalian ngantuk saat berada di dalam rumah Allah, dalam masjid, maka hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain. Dan jika masih ngantuk, maka berwudulah. Saya tambah sendiri, jika tetap ngantuk, guyur air mandi, Bu. Sudah. Malah ngantuk, Bu, ya. Jadi berpindah tempat. Bisa jadi berpindah tempat itu setannya kelasnya beda, Bu. Lebih cilik itu, ya. Bisa jadi kemudian teman bicaranya lebih bersemangat itu dan seterusnya. 13, anjuran membuat pintu khusus untuk wanita. Saya cukupkan sampai 15 saja nanti, Bu. 13, anjuran harus ada pintu khusus wanita. Sehingga tidak kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu masuk masjid dari satu pintu. Bahaya. Itu bisa-bisa nanti ada seorang bapak yang nunggu, wah, Bu. Nunggu istrinya maksudnya. Jadi insya Allah kalau di sini kan beda nih, Bunda, beda. Biasanya di masjid-masjid kampung pun beda, Bu, di tempat kami itu ya termasuk. Kalau bapak-bapak lewat samping, ibu-ibu lewat belakang. Jadi jangan sampai masuk melalui pintu yang sama, apalagi kadang-kadang saudara-saudara kita yang masih belajar dan kita harus support ya, tidak menghina atau meremehkan, itu pakai mukenahnya saat sudah di masjid. Di jalan itu masih dicangking, kadang masih belum menutup aurat. Tidak dalam rangka kita remehkan, kita doakan semoga setelah itu semakin sempurna menutup aurat. Tapi kalau kemudian masuknya bareng laki-laki jadi berbahaya, muncul fitnah itu. Pisah pintunya, itu kan. Kemudian 14, dibolehkan untuk tidur di masjid. Wah, ibu-ibu sewenang ya, alhamdulillah dibayar oleh. Pas hadis pas ini. Jadi bukan ditulis dilarang tidur atau tiduran di masjid. Di masa Rasul dibolehkan. Sehingga masjid itu benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman, tapi dilokalisir. Kalau di masjid itu tidurnya ada tempatnya. Kalau mau istirahat di sini, itu misalnya. Bagian dari masjid itu ya. Sehingga jenengan kalau tidur-tiduran di Masjidil Haram napa diuring-uring, Ustaz? Mboten ya. Baca Quran sambil tiduran nggih mboten napa-napa. Tidak kemudian diusir-usir, dilarang-larang nggih mboten. Dibolehkan asal tidak mengukir peta di atas sajadah saat tidur. Wah, itu bahaya. Dibolehkan tidur dalam masjid bagi orang yang memang membutuhkannya, kelihatan lelah, capek ya. Orang yang safar dan seterusnya. Maka dulu dan sekarang bisa kita lihat di samping pintu Jibril di Masjid Nabawi itu tempatnya seperti panggung ahlu sufah. Dulu ahlu sufah itu di sana. Jadi boleh, Bu, tiduran di masjid. Asal bukan menjadikan masjid sebagai tempat tidur. Tiduran itu berarti ya memang capek ya. Sesekali, capek dan sesekali, tidak rutin. Rutin itu berarti sudah jadi hotelnya itu masjid, bahaya. Yang terakhir, bahkan diperkenankan secara syariat untuk boleh makan dan minum di dalam masjid. Termasuk boleh membawa anak kecil di masjid. Rasulullah itu juga bawa cucunya, kadang gendong sambil jadi imam, dan para sahabat biasa. Kalau sekarang di masjid kita ya ada imam bawa cucu digendong terus pun sambil ngimami. Jenengan nyaman apa mboten di belakangnya? Tidak nyaman. Kita anggap imami gak karu-karuan. Bahasa Surabaya ini kakean pola. Padahal Rasul itu begitu. Tapi nggih putune Kanjeng Nabi menika nggih gak kemudian lari-lari gitu. Tetap diberitahu itu ya. Tapi yang menjadikan Rasul mainan, tidak menjadikan orang lain mainan. Itu mungkin Kanjeng Nabi dawuh tapi nggak ada di hadis loh, Bu ya. Lele awakmu arep ning masjid engko. Kalau kemudian mau jadikan mainan orang ya kakekmu saja, nah. Jangan makmum, jangan ya. Nanti kalau pengen naik punggungnya jatmu saja.
ya, menjadikan kakek punggung kakekmu ini saja, jangan jamaah. Jadi membawa anak kecil boleh, tapi apa Bu? Diberitahu rambu-rambunya saat di rumah. Nah, nanti kalau ke masjid bla 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 bla. Kalau kemudian 2 menit baru takbir itu ya, setelah takbir, kemudian anak itu bukan 2 menit ya, berapa detik itu ya. Dia sudah tola-toleh, ya biarin. Ya namanya juga anak. Kalau imam tola-toleh baru jenengan koreksi. Namanya anak-anak itu ya, baik diberitahu rambu-rambunya ya, dan seterusnya adab akhlaknya di masjid. Itu mungkin beberapa hal Bunda yang dirahmati Allah, sudah setengah 10 lebih 10. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dan kita amalkan atas izin dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima pertanyaan mungkin 1 saja kalau ada. Bu, angkat tangan 3 langsung 1. Nggih. Nggih, Bunda. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, di tempat saya itu banyak anak kecil-kecil. Lalu di soft pertama bapak-bapak itu anak kecil itu diajak di depan sama orang tuanya, apa boleh Ustaz? Iya, baik. Ini pertanyaan menarik ya. Karena muskilah ini terjadi di banyak tempat gitu ya. Soft terbaik anak, bukan soft wajib ya, bukan soft wajib ya. Soft terbaik anak itu di belakang. Yang terbaik, bukan soft wajib. Berarti kalau anak itu di depan boleh, tapi tidak utama. Utamanya bukan begitu maksudnya. Utamanya anak itu di belakang. Bagaimana kalau ada kasus anak diajak ke depan oleh seorang bapak? Tidak haram, boleh. Bagaimana kalau kemudian anak tersebut seandainya di belakang itu diem, meneng, anteng, maka lebih baik taruh belakang. Tapi kalau kemudian anak-anak itu dibiarkan di belakang jadi masalah, bata isarungi bapake, atau macam-macam, namanya anak kecil itu kan goyon sampai kemudian kehusukan kita terganggu. Maka sebaiknya seperti itu kan. Dulu di musolah kami Bunda dulu ya, itu kadang seperti itu. Artinya kami memang sudah sepakat, orang tua masing-masing tolong dampingi anak. Kalau kemudian orang tuanya tetap ngotot pengen di depan, monggo, berarti anaknya diajak. Tapi sebaik-baik ngajak anak kecil itu di belakang. Jadi terus yang depan tetap terisi orang-orang sepuh. Kenapa? Salah satunya berkaitan dengan syarat rukun imam dan makmum ketika mengoreksi baik bacaan atau yang lain. Secara umum kan yang pirsa orang-orang dewasa, bahwa ini salah, ini harus diluruskan, ini subhanallah dan seterusnya. Sehingga anak taruh di belakang. Tapi dalam kasus-kasus tertentu seperti itu tadi, tidak apa-apa. Dalam rangka apa? Menjaga ketertiban sholat. Tapi kalau kemudian ditanya mana yang terbaik, belakang. Berarti bapaknya kedah derek belakang untuk dampingi anaknya. Ngeten nggih Bunda nggih, Allahu a'lam bishawab. Nggih sampun Bunda, monggo. Nah, ini ndak bisa. Oh, Masya Allah, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah timur Bunda. Terus ngeten. Ini aja saya pakai contoh Bunda ya. Ini Ka'bah nih. Ka'bah kok saya di dalamnya, nggak apa-apa ya. Ka'bah. Ini rukun Yamani. Misal nggih, misal rukun Yamani. Kalau ini rukun Yamani berarti ini rukun Hajar Aswad. Rukun itu sudut. Rukun Yamani berarti sudut yang menghadap Yaman. Ini rukun Hajar Aswad, berarti di sudut ini ada Hajar Aswad, berarti ini pintu Ka'bah. Di sini nggih, clear nggih. Kemudian ini ada rukun Iraqi. Sini. Rukun Iraqi itu sudut yang menghadap Irak. Kemudian ini rukun Syami. Rukun Syami itu sudut yang menghadap Syam. Syam itu Yordan, Palestina, kemudian Libanon, Suriah. Itu Syam namanya, Syria atau Suriah. Jadi empat negara itu dulu disebut Syam. Ini rukun Syami.
Maka Indonesia itu posisinya di mana? Kalau ini Yordan, Libanon dan seterusnya, ini Yaman, kemudian di sini Irak, disinilah Indonesia. Maka Indonesia itu lurus Hajar Aswad. Allahu Akbar. Allah yang menaruh kita istimewa. Dan tadi Bunda menyampaikan sholat yang paling enak itu di Masjidil. Kalimat itu harus kita rubah. Harus kita rubah. Karena kita harus bisa menghadirkan Baitullah, Allah dan Baitullah dimanapun. Bahwa kita sholat di sini, apakah pahalanya tidak bisa sebesar di Masjidil Haram? Bisa. Saya contohkan nih, Bun, kalau panjenengan sholat terus menerus 5 waktu di Masjid Stonong Gedong mereka, pernah nggak ada muncul bosen pengen sholat di masjid yang lain? Halo? Ada pengen sholat di masjid yang lain, merasakan. Atau pertanyaan paling ekstrim gini lah, kalau jenengan sungkan untuk jawab ya, karena ketakdiman kita kan, sungkan untuk jawab. Gini aja lah, jenengan kalau saya biasanya ngasih contoh ekstrim begini, istri saya itu sangat cinta saya, paling seneng masakan suami, dan paling tahu suaminya suka rawon, sehingga masakkan rawon sak panci blire. Saking cintanya dengan suami, Mas sampean itu penyuka rawon, besok tak buatkan rawon sak panci blire, itu 3 bulan ndak habis, Bu. Kinten-kinten ada rasa bosan, Bu? Banget. Bahkan kadang bau rawon sudah nek, udah pengen muntah. Artinya kalimat Imam Hasan Al-Basri kita pegang, kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita berinteraksi dengan sesuatu, makan sesuatu, bertemu dengan sesuatu, itu bisa memunculkan kebosanan dan menghilangkan kenikmatan. Ada nggak orang ibadah sampai bosan? Masa enggak ada, Bu? Jenuh sehingga tidak menikmati sholatnya. Ada, Bu, orang tidak menikmati sholatnya? Itu dia nggak bisa menikmati karena dia merasa biasa, sudah rutin dia lakukan, dan dia gagal menikmati itu. Kinten-kinten piantun Mekah dengan piantun Kediri, itu lebih rindu mana dengan Ka'bah? Kediri. Lebih rindu kita. Kerinduan kita atas rumah Allah berpahala enggak? Berpahala. Orang-orang Mekah itu masuk ke Baitullah jalan kaki, Bu, dekat. Jenengan ke sana harus nabung dulu. Nabung saja berpahala enggak? Berpahala. Enggak bisa nabung, kita sabar dulu, ngais-ngais dulu menjemput rizki Allah, berpahala, Bu? Berpahala. Mereka enggak dapat itu semua. Rindu kita, mereka enggak dapat itu. Kemudian kita ngumpulkan duit untuk ke sana, enggak dapat itu. Sekarang terhalang pandemi, mereka enggak dapat itu. Masya Allah. Sehingga bagi kita itu semua adalah kesempatan untuk meraup pahala sekelas kalau sholat di Masjidil Haram. Coba jenengan persani ya, kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, ada nggak pemilik outlet mewah itu, bin Daud atau bin Tekel itu? Jenengan melihat pemilik outlet raksasa itu, ada nggak ketika kemudian sholat, mereka sholatnya di situ aja, nggak pengen ketemu Baitullah? Banyak. Sholatnya udah di tokonya aja itu, nggak harus kemudian pengen dekat dengan Baitullah atau di tempat tawaf dan seterusnya. Ya mereka tiap hari ketemu, maka sering kali ketemu itu kadang nikmat terkurangi, sehingga mereka butuh energi besar untuk kangen Ka'bah itu, untuk bisa rindu Baitullah, untuk menikmati sholat di depan Baitullah. Panjenengan kadang sholat ya, depan kita itu ada ornamen Baitullah, rasanya sudah, ya Allah, bisa nangis, Bu ya. Mereka tidak semuanya, tapi ada, dan mungkin lumayan itu ya, yang ketika sholat tidak menikmati itu. Kelihatannya sudah harus berakhir, Bu ya. Ini sudah saya ditelepon. Masih. Oh Masya Allah. Angsal, Ibu. Baitullah. Angsal. Memvisualisasikan atau menghadirkan visual itu dengan
penciuman kita, minyaknya kita taruh di depan, sajadahnya, desainnya. Ngaten nggih Bunda nggih? Allah alam bisawab. Tapi yang terpenting begini, jangan sampai jadi hambanya Ka'bah loh ya. Tuhannya Ka'bah yang terpenting. Ketemu Allahnya bukan Ka'bah. Itu yang terpenting. Jangan sampai Ka'bahnya ketemu, Allahnya enggak ketemu. Itu malah syirik nanti. Itu mungkin Bunda, mohon maaf ini saya sudah ditelepon untuk pindah tempat. Demikian. Oh, doa khatmil Quran nggih. Sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim.